Halo semua, lagi nungguin bus. Kita udah masuk ke dalam area busnya, sebenarnya parkiran bus. Busnya juga udah ada di depan kita, cuman sama sopirnya tadi masih belum boleh masuk. Yaudah kita tunggu aja. Ikutin vlog ini sampai selesai. Nanti kalian bakalan tahu kita mau kemana. Halo semua, selamat pagi. Baru sampai di KLIA di jam 5.40. Kita lagi nunggu subuh dulu. Habis itu kita sarapan. Pesawat kita nanti jam 10-an gitu. Ini aku sama istri aku. Kita sebenarnya mau balik ke Aceh. Dan ini bakalan jadi perjalanan pertama kalinya kita balik ke Aceh setelah tahun lalu kita menikah. Kita lagi di kedai makan, restoran gitu. Kita mau sarapan dulu, beres sarapan ini kita langsung ke ruang tunggu di passenger. Kebetulan tadi pas lagi di jalan aku udah check in, jadi nanti kalau pas naik ke atas tinggal ngeprint bagasi tag aja. Habis itu kita langsung ke ruang tunggu. Makan dulu guys, kita di Sukiya. Ini sama istri aku. Halo semua, kita di level 2 ya. Kita di level 2 lagi nunggu pesawat kita dan pesawat kita delay guys, yang seharusnya penerbangannya itu jam 10.45 diundur jadi jam 1 lebih gitu. Kita tunggu aja lah, kita juga nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya menunggu. Pengennya sih muter-muter jalan-jalan, tapi namanya bandara ya gitu-gitu aja ya. Kita udah di waiting room. Sebenarnya bukan di dalam waiting room, di depan waiting roomnya. Jadi tadi sebelum masuk ke sini itu kayak ada insiden dikit dan informasi penting. Jadi bagi kalian yang mau travel ke luar negeri membawa istri yang kebetulan lagi dalam keadaan hamil 30 minggu, itu kalian harus dapetin surat dokter. Nah, kalau misalnya kalian posisinya itu udah di bandara nih, nggak tahu nih di awalnya. Kalau kalian lewat KLIA, bandara yang ada di Kuala Lumpur, itu di sini ada satu klinik itu yang dia bisa nyediain surat rujukan dari dokter. Kalau di KLIA itu posisinya ada di lantai 2, di sebelah arrival yang ada di lantai 2. Oke, jadi kalau kalian udah dapat surat dari dokter, kalian bawa surat itu ke lantai 3 atau ke counter maskapai pesawat yang kalian mau naikin. Dalam kasusnya aku naik AirAsia. Jadi tadi aku tunjukin surat dari dokter tadi itu di counter penimbangan bagasi di counter AirAsia. Setelah kalian nunjukin surat itu, nanti sama petugasnya kalian bakalan dikasih satu form gitu untuk kalian isi. Ya udah, itu aja tadi. Ini pengalaman pertama sih, karena sebelumnya juga nggak dapet info itu, dan kebetulan tadi juga kita nimbang bagasinya itu sedikit lebih awal. Jadi ada beberapa jam waktu untuk kita ke klinik untuk dapatkan surat dari dokter tersebut. Ya udah, ini tinggal nunggu pesawatnya aja. Seharusnya boardingnya 40 menit lagi, tapi ini belum dibuka waiting roomnya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan baterainya kuat sampai vlognya ini selesai. Seenggaknya sampai kita nyampe tujuan kita lah ya. Jadi jangan kemana-mana, terus ikutin video ini sampai selesai. Oke guys, ini udah sampai di Medan. Sekarang lagi di dalam mobil travel gitu. Jadi dari sini bakalan 8 jam ya perjalanannya. Iya, kurang lebih. Tipe ini jam 5, jadi nyampe sana mungkin jam 2. Kita bakalan istirahat dulu biasanya makan gitu. Iya, perjalanan masih panjang guys ya. 2 hari perjalanan. Oke, ke Jerman. Iya bener. Halo semua, selamat pagi. Jadi ini aku udah di Medan, di Bandara Kuala Namu tepatnya. Jadi hari ini aku travel lagi sama istri aku balik ke Malaysia. Jadi selama di Aceh itu sebenarnya banyak momen jalan-jalan, kita banyak acara juga. Cuman karena saking serunya, saking kita mau fokus sama kegiatan kita di sana, jadi nggak sempet ngevlog. Cuman nanti aku coba untuk narasiin apa aja kegiatan-kegiatan yang kami berdua lakuin selama di Aceh gitu. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, selama di Aceh ada banyak kegiatan yang aku lakuin. Salah satunya ini, datang ke kondangan nikahan temannya istri aku. Seperti kebanyakan orang pada umumnya, kita foto-foto bareng pengantinnya.
Dan beberapa hari kemudian kita ngadain acara yasinan untuk mendoakan keluarga kita yang udah duluan dipanggil sama Allah. Besoknya adalah alasan aku dan istri aku pulang ke Aceh, yaitu acara 7 bulanan. Dan alhamdulillah acaranya rame banget. Saking banyaknya orang yang datang, beberapa ibu-ibu bahkan gak kebagian tempat duduk. Dan ini adalah video dari acara 7 bulanan kemarin. Setelah beres dengan acara 7 bulanan, di hari-hari terakhir kita di Aceh, nggak lupa kita jalan-jalan di pusat kota Lok Sumawe, dan salah satunya ini. Lagi naik kuda, kuda. Ini udah lama gak naik kuda. Waktu kecil naik kuda, sekarang naik kuda lagi. Sekarang jam 6.54 mau jam 7. Nanti pesawat kita ke KL itu sekitar jam 12. Jadi kita masih ada sekitar 5 jam di sini. Seperti biasa, seperti perjalanan sebelumnya, karena istri aku lagi hamil udah 30 minggu. Jadi seharusnya wajib banget sebelum melakukan perjalanan atau penerbangan harus ke klinik, cek ke dokter untuk dapetin surat izin melakukan penerbangan. Tadi sempat tanya juga di klinik, ternyata di Kuala Namu ada klinik yang bisa ada fasilitas untuk ngecek ibu hamil, untuk mereka bisa keluarin surat izin terbang itu. Kalian ikutin aja lah vlog ini ya sampai selesai, mudah-mudahan menarik. Halo guys, kita lagi mau sarapan. Seperti biasa kalau di bandara itu menurut saya ya restoran yang paling nyaman, terus makanannya enak itu Solaria. Gak tau kenapa gitu ya, di mana-mana. Di Jakarta juga kayak gitu, ini di Medan pasti yang dicari Solaria. Apalagi di Malaysia itu nggak ada restoran Solaria, jadi kayak dimanfaatkan benar-benar gitu makan di Solaria. Oh ya, kita udah check in, udah masukin bagasi juga tadi, udah ngisi form yang ibu hamil itu, jadi udah tenang. Habis ini kita langsung ke ruang tunggu. Aduh, enak banget ini. Jadi di Solaria itu nggak hanya terkenal sama nasi goreng, tapi mimian kayak gini enak banget. Coba lihat, ada pangsit basah gitu. Bener nggak sih? Susah banget nih makin. Kayak lawan gitu. Ada pangsit basah. Kita tuang kuahnya. Istri aku makan nasi goreng spesial. Ini enak banget ini. Ya kan? Enak nggak? Enak nggak? Enak. Ini kesukaan abang. Kesukaan apa? Ini kita juga ada bungkus gitu loh. Jadi nanti pas sampai di KL di Malaysia kita nggak perlu beli makanan lagi di sana. Jadi kita bungkus. Aku bungkus nasi goreng spesial, sama istri aku tadi bungkus nasi goreng kambing sambal hijau, pokoknya gitulah. Pakai saus. Oh, ada ini. Dikasih garpu guys, tahu kalau saya susah makan pakai sumpil, dikasih garpu. Halo semua, kita udah nyampe di KL. Nggak berasa gitu karena perjalanan dari Medan
ke KLIA atau Kuala Lumpur itu sekitar sejaman gitu. Oke, ini kita udah di tempat nunggu bus kita 45 menit lagi berangkat, ini jam 4. Nah dari sini kita ke Johor Bahru, tepatnya ke Terminal Rakin, memerlukan waktu sekitar 5-6 jam gitu lah, tergantung kondisi jalan juga gitu. Video ini berakhir di sini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kita bakalan ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya.